kenalin aku Yuri. Hari ini aku akan mengajak kamu untuk membahas tentang gizi anak nih, bersama sama dokter anak langsung yang lagi hits banget di Solo. Penasaran kan? Yuk ikutin! Halo Sobat Solid, sekarang kenalkan nama aku Yuri. Sekarang ini kita sudah ada di salah satu ruangan di Rumah Sakit Panti Waluyo. Nah, kita hari ini akan mempelajari mengenai gizi dan juga stunting bersama dengan ahlinya langsung nih. Kita kenalkan, ini dia Bapak Dr. Agus Wijata, spesialis anak. Silakan perkenalkan dirinya, Pak. Selamat siang, sobat sekalian. Saya Dr. Agus Wijata, ahli anak. Saya bertugas di Rumah Sakit Panti Waluyo, Surakarta. Baik, oke. Jadi kita hari ini mau tanya-tanya sedikit nih, Pak, mengenai stunting dan juga gizi kayak gitu. Mungkin pertama seperti yang kita ketahui bersama ya, Pak ya. Sekarang ini pemerintah sedang gencar-gencarnya menjelaskan mengenai narasi cegah stunting itu penting dan pengen menurunkan prevalensi stunting hingga 14% di tahun 2024. Nah, mungkin bisa dijelaskan mengenai apa sih stunting itu dan mengapa penting untuk kita mencegah stunting? Jadi stunting itu sendiri adalah pertumbuhan tinggi badan yang terhambat. Jadi anak di dalam masa pertumbuhan, dia tinggi badannya terhambat, tidak sesuai dengan usianya. Ya, jadi ada kurva WHO yang dimana itu mengukur tinggi badan berdasarkan usia. Nah, itu diukur tiap bulan. Tiap bulan. Ya, diukur tiap bulan. Nah, ini dia kurang dari persentil 2 atau berada di bawah garis merah yang untuk tinggi badan ya, sehingga itu bisa dikatakan stunting dia. Gitu. Jadi ya bukan terus perawakan pendek, bukan, beda dengan perawakan pendek, tetapi dia pertumbuhannya lebih pendek, tinggi badan lebih pendek dibanding anak-anak seusianya, ya tidak sesuai dengan usianya. Itu stunting. Kemudian nih Pak, kan pasti itu kaitannya erat banget dengan yang namanya gizi ya Pak ya. Mungkin bisa dijelaskan ya, berhubung kemarin kita juga baru aja memperingati Hari Gizi Nasional pada tanggal 25 Januari. Nah, mungkin bisa dijelaskan nih kepada teman-teman di rumah dan juga Sobat Solid mengenai gizi apa sih yang harus dikonsumsi kepada anak untuk mencegah stunting. Ya, jadi stunting ini disebabkan memang karena asupan nutrisi dan gizinya itu tidak seimbang. Nah, sehingga Sobat Solid semua yang memiliki anak itu harus kita memperhatikan gizi anak-anak kita. Seperti pada bayi, ya, bayi ASI eksklusif 6 bulan itu sambil monitoring juga untuk berat badan dan tinggi badan. Makanya perlunya kontrol tumbuh kembang ke dokter ataupun ke fasilitas kesehatan yang lain untuk mengontrol, memonitor apakah berat badan, tinggi badan, dan perkembangan anak sendiri itu sesuai dengan usianya atau tidak. Karena kalau tidak, maka bisa tertimbul namanya stunting ini. Nah, gizi yang seimbang, ya kita tahu mesti ASI itu ya, kalau ASI memang tidak bisa terpenuhi, mesti bisa memakai susu yang lain, bisa memakai donor ASI atau memakai susu formula atau pengganti ASI yang lain ya. Kemudian kalau anaknya sudah makan, bagaimana? Otomatis harus dipenuhi komposisi yang ideal seperti karbohidratnya, proteinnya, lemaknya ya. Itu harus seimbang semua. Ini yang harus kita perhatikan. Hati-hati terutama bila ada gangguan makan atau anaknya kesulitan makan. Nah, ini harus segera dikonsultasikan. Cukup jelas sekali ya teman-teman. Nah, mungkin nih Pak, bisa dijelaskan Dokter Agus mengenai penting nggak sih untuk mengukur bayi itu secara sebulan sekali, atau mungkin periode untuk pengukuran bayi itu yang tepat berapa lama? Terus apakah penting untuk kita sebagai masyarakat awam untuk mempunyai alat pengukur sendiri di rumah? Nah, oke. Jadi untuk mengukur tinggi badan dan berat badan itu wajib hukumnya kalau kita mempunyai anak terutama balita bawah 5 tahun ya, itu jadi kita harus
melakukan pengukuran berat badan dan tinggi badan setiap bulannya. Setiap bulannya ya. Jadi tidak perlu ekstrim tiap hari diukur terus atau tiap minggu diukur terus, itu tidak perlu. Tiap bulan kita ukur, kita plot di KMS, kartu menuju sehat. Ya, itu ada kan KMS ya, di tiap buku pasti punya deh. Tiap ibu hamil pasti diberikan KMS. Nah, itu khusus untuk bayi yang nanti akan dilahirkan, untuk ibu dan untuk bayi yang akan dilahirkan. Nah, di situ nanti dilanjutkan untuk perkembangan dan pertumbuhan dari anaknya. Kita orang tua itu bisa melakukan pengukuran berat badan sendiri ya, seperti dengan timbangan atau yang paling ideal memang timbangan bayi ya. Kemudian tinggi badan itu juga kita bisa mengukurnya. Banyak hal yang bisa dilakukan kita ukur sendiri dengan bayinya diletakkan di tempat yang datar, meja ya, kemudian ada pembatas di sebelah kiri di kepala dan ada pembatas sebelah kanan di kaki. Itu kemudian kita bisa ukur dengan cara yang sederhana, atau bisa memakai yang namanya infantometri. Nah, atau alat pengukur tinggi badan bayi yang banyak dijual. Jadi ada dua cara sendiri, silahkan bisa diukur sederhana, atau kalau mau beli alatnya ya bisa, boleh, monggo untuk mengukur. Baik kok, Dokter Agus, ini benar-benar jelas sekali penjelasannya. Jadi mungkin untuk ibu-ibu muda terutama ya, bisa diambil notes-nya dan dicatat gitu, apa-apa aja yang harus dilakukan gitu. Nah, mungkin ini terakhir Dokter Agus, mungkin bisa dijelaskan pesan untuk ibu-ibu muda dan juga sobat Soli di rumah. Iya. Sobat Soli sekalian, yang memiliki anak balita terutama ya, jadi pertumbuhan dan perkembangan anak itu sangat penting sekali, karena anak ini adalah generasi penerus kita semua. Jadi tumbuh kembangnya kita tidak bisa sepelekan. Kita harus memonitor bagaimana anak ini bertumbuh, yaitu dari panjang badan, dari berat badannya, kemudian ada lingkar kepalanya, itu kita monitor, kita bisa ukur, kemudian kita bisa plot di kurva yang sudah disediakan. Ada di buku KMS, ada di buku balita, semua ada. Kemudian perkembangan, jadi masing-masing anak, perkembangannya, anak ini sudah bisa tengkurap belum, sudah bisa duduk belum, jalannya bisa enggak, kemudian ada sudah bisa ngomong atau belum. Karena kalau perkembangan juga tidak diperhatikan, nantinya akan juga bisa terjadi hambatan perkembangan, dan itu nanti akan mengganggu keseharian anak-anak kita. Jadi jangan lupa, tumbuh kembang anak itu penting, kontrol dengan cermat dan jangan disepelekan. Ya, begitu, terima kasih. Terima kasih banyak Dokter Agus atas penjelasannya. Semoga bermanfaat buat sobat Soli di rumah, dan semoga kita bisa mencegah dan juga melawan stunting ini bersama-sama. Kita juga berkesempatan untuk mereview produk Infantometer Board bersama Dr. Agus Wijata nih Sobat Solid. Beliau memberikan sejumlah tanggapan, seperti material produk sudah solid, mudah dirangkai, serta ringan dan juga praktis. Beliau juga memberikan masukan untuk memperbaiki komponen feed slider agar lebih kokoh, sehingga tak mudah lepas saat digunakan. Bagi kami, arahan dan nasihat para ahli seperti Dr. Agus adalah sesuatu yang sangat berharga. Semoga dengan arahan tersebut Solabadi dapat terus mengembangkan produk yang berkualitas dengan nilai kemanfaatan yang optimal untuk masyarakat. Yeay, it's a wrap. Itu tadi pembahasan kita mengenai gizi anak bersama dengan dokter anak Solo, yaitu Dr. Agus Wijata. Semoga bisa membantu kamu dan juga mama muda di rumah sana ya. Nggak usah bingung lagi karena ternyata mudah banget. Dan jangan lupa kalau kamu pengen dapetin antropometri kit yang pastinya akurat banget untuk mengukur panjang bayi, langsung aja ke Solo Abadi lewat IG kita atau mungkin di marketplace.